warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas ROA Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Di sini ada tabel referensi. Variabelnya yaitu pembiayaan mudharabah, hubungannya negatif, referensinya dari Rusli Inti Dwi Permata tahun 2014. Di mana hasil penelitiannya yaitu secara simultan pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Dan secara parsial, pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE. Terus pembiayaan murabahah, hubungannya yaitu positif. Referensinya dari Siti Nurhaliza tahun 2017. Hasil penelitiannya yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah sama-sama memiliki pengaruh yang negatif terhadap profitabilitas. Terus variabel selanjutnya yaitu pembiayaan musyarakah. Hubungannya yaitu negatif. Referensinya dari Rahayu tahun 2016. Di mana hasil penelitiannya yaitu secara simultan, metode pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas ROE. Secara parsial, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembiayaan bagi hasil mudharabah memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROE, sedangkan metode pembiayaan bagi hasil musyarakah membawa secara negatif namun berpengaruh nyata terhadap profitabilitas ROE. Latar belakang perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa menggunakan bunga atau riba. Bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dinilai dari rasio keuangannya. Alat yang dalam artian relatif maupun absolut digunakan dalam menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya. Dari suatu laporan keuangan disebut rasio. Salah satu rasio yang terpenting adalah rasio profitabilitas. Pemikiran mengenai ekonomi Islam ternyata sudah ada semenjak lebih menurut 1000 tahun lalu. Bahkan semenjak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Pada sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad sinkron syariah sudah sebagai bagian menurut tradisi umat Islam semenjak zaman Rasulullah SAW. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dimana melalui profitabilitas ini perusahaan dapat mengetahui laba yang akan dihasilkan baik hari ini dan masa akan datang. Profitabilitas memiliki peranan penting di dalam perusahaan karena melalui profitabilitas yang tinggi dimiliki perusahaan, maka perusahaan akan mampu membayar segala kewajibannya dan tetap dalam keadaan perusahaan yang likuid. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan di perbankan syariah. Keuntungan itu dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan rasio keuangan. Rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan disebut return on asset.
Aset atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Rasio return on asset telah dipengaruhi beberapa rasio yang lain, yaitu rasio perputaran kas, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran persediaan. Beberapa peneliti yang melakukan penelitian dengan judul yang tidak jauh berbeda telah menghasilkan suatu fenomena yang berupa terjadi penurunan dan kenaikan antara pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan return on asset pada setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan membahas dalam judul analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan musyarakah terhadap profitabilitas ROA perbankan syariah di Indonesia periode 2016 sampai 2019. Di sini ada rumusan masalah, yaitu berdasarkan uraian latar belakang di atas. Permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapakah besar pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas ROA periode 2016-2019? Yang kedua, seberapakah besar pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas ROA periode 2016 sampai 2019? Dan yang ketiga yaitu seberapakah besar pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas ROA periode 2016 sampai 2019. Batasan-batasan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi variabel-variabel yang ditelitinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk variabel dependen Y adalah profitabilitas menggunakan indikator ROA. Yang kedua, untuk variabel independennya adalah pembiayaan mudharabah sebagai X1, pembiayaan murabahah X2, dan pembiayaan musyarakah X3. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas periode 2016 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas periode 2016-2019. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas periode 2016 sampai 2019. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum dengan memberikan informasi tentang profitabilitas perbankan syariah di Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang kedua, dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian ruang lingkup yang sama. Dan yang terakhir yaitu dapat menambah pengetahuan bagi pembaca yang lain. Tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Yang pertama yaitu profitabilitas. Di sini pengertian profitabilitas merupakan alat ukur dalam presentase untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Munawir 2002, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Sedangkan definisi profitabilitas menurut Brigham dan Houston 2006 adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Dalam menghitung tolak ukur yang relevan, ditetapkanlah suatu profitabilitas. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisis dan menganalisis kondisi keuangan, hasil operasi, dan titik profitabilitas suatu perusahaan. Dari profitabilitas ada pengukuran profitabilitas. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah yang pertama, gross profit margin, dan yang kedua, net profit margin, dan yang ketiga, operasi ratio margin. Yang keempat yaitu return on asset, dan yang kelima return on equity. Landasan teori yang kedua yaitu return on asset. Return on asset adalah rasio keuangan yang menunjukkan presentasi laba yang dihasilkan perusahaan dalam kaitannya dengan sumber daya keseluruhan. Yang ketiga, pembiayaan mudharabah.
pembiayaan mudharabah, yaitu secara istilah, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang keempat yaitu pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah, menurut Karim 2011, adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Yang kelima yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dimana adanya perjanjian jual beli antara bank dan nasabah yang masing-masing sudah saling bersepakat. Tinjauan empiris, penelitian tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah telah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan variabel-variabel yang bervariatif. Variabel tersebut diantaranya pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah. Walaupun dasar teori yang digunakan relatif sama, namun sebagian besar kesimpulan tidak menunjukkan hasil yang sama. Kerangka berpikir, pembiayaan mudharabah sebagai I1, pembiayaan murabahah sebagai I2, dan pembiayaan musyarakah sebagai I3. Itu yaitu variabel independen, dan variabel dependennya yaitu profitabilitas sebagai Y. Metode penelitian, populasi dan sampel. Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah data ROA, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan periode 2016 sampai 2019. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan sampel yang mewakili populasi di mana biasanya hanya digunakan jika populasi kurang dari 100, sehingga pada akhirnya diperoleh jumlah sampel sebanyak 48 data. Metode analisis data. Metode analisis yang digunakan oleh penulis untuk menerangkan kerangka dasar perhitungan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen didasarkan pada analisis regresi berganda dengan pengolahan data menggunakan program EViews 70. Untuk menyederhanakan perhitungan dengan metode ekonometrika, variabel dependen merupakan profitabilitas ROA dan variabel dengan variabel Y, dan variabel independen adalah pembiayaan mudharabah sebagai I1, pembiayaan murabahah sebagai I2, dan pembiayaan musyarakah sebagai I3. Metode analisis regresi linear berganda. Analisa ini digunakan untuk membahas hubungan lebih dari dua variabel. Fungsi persamaannya adalah Y sama dengan F X1, X2, X3, dan seterusnya dengan model persamaan sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 kali 1 plus B2 kali 2 plus B3 kali 3 plus E, di mana B0 sama dengan konstanta, B1 sama dengan koefisien pembiayaan mudharabah, B2 sebagai koefisien pembiayaan murabahah, B3 sebagai koefisien pembiayaan musyarakah, Y sama dengan profitabilitas atau ROA, X1 sama dengan pembiayaan mudharabah, X2 pembiayaan murabahah, X3 pembiayaan musyarakah, E error atau variabel pengganggu. Metode selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian statistik. Hasil pembahasannya yaitu, berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut. Profitabilitas sama dengan 13.558 dikurangi 1,6001111, dan pembiayaan mudharabah min 0,299745 pembiayaan murabahah plus 0,522546 pembiayaan musyarakah plus E. D0 sama dengan 13,58112. Artinya bahwa jika variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah diasumsikan sebaris variabel atau variabel independen dan enggak konstan atau 0, maka nilai profitabilitas ROA adalah sebesar 13,58112. D1 sama dengan 1,600111. Artinya bahwa setiap kenaikan pembiayaan mudharabah sebesar 1 satuan, maka profitabilitas ROA akan naik sebesar 1,600111 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. D2 sama dengan 0,299745. Artinya bahwa setiap kenaikan pembiayaan murabahah sebesar 1 satuan, maka profitabilitas ROA akan naik sebesar 0,299745 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. D3 sama dengan 0,522546. Artinya bahwa setiap kenaikan pembiayaan musyarakah sebesar 1 satuan, maka profitabilitas ROA akan naik sebesar 0,522546 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Uji statistik. Koefisien determinasi R2 dari ujian yang telah dilaksanakan menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,519158, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan memberikan hasil yang baik. Nilai koefisien determinasi bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa 51,91% variasi dari profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, sedangkan sisanya 48,09% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Uji F. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai probabilitas signifikansi dari F statistik yaitu 0,0000. Karena probabilitas signifikan F statistik kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan musyarakah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Uji T digunakan untuk menguji signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual atau parsial. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen dapat dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh nilai probabilitas variabel pembiayaan mudharabah sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas pembiayaan mudharabah kurang dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang kedua, pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh nilai probabilitas variabel pembiayaan murabahah sebesar 0,0068. Karena nilai probabilitas pembiayaan murabahah kurang dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga variabel pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Yang ketiga, pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh nilai probabilitas variabel pembiayaan musyarakah sebesar 0,00. Karena nilai probabilitas pembiayaan musyarakah kurang dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Uji asumsi klasik untuk uji normalitas. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat hasil data yang diuji terdistribusi secara normal. Dapat dilihat pada nilai probabilitas Jar-Guevara sebesar 0,326398 yang lebih besar dari derajat kesalahan, yaitu sebesar 0,05. Uji heteroskedastisitas. Dari tabel 3 di atas diketahui bahwa nilai OBS R square
adalah 0,6135 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan model ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Uji autokorelasi berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai OBS R² adalah 0,640117 dan nilai probabilitasnya adalah 0,7261 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Ini uji multikolinearitas persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Dari hasil tersebut, untuk persamaan 1 nilai R kuadrat adalah sebesar 0,549850, selanjutnya disebut R21. Untuk persamaan 2 nilai R2 adalah sebesar 0,566938. Untuk persamaan 3 nilai R kuadrat adalah sebesar 0,241607. Untuk persamaan 4 nilai R kuadrat adalah sebesar 0,608708. Maka dalam model ditemukan adanya multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, secara simultan atau bersama-sama variabel pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA dengan nilai probabilitas statistik sebesar 0,0000. Secara parsial atau uji variabel T, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA dengan nilai probabilitas tes statistik sebesar 0,000. Secara parsial atau uji T, variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA dengan nilai probabilitas tes statistik sebesar 0,0068. Secara parsial atau uji T, variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA dengan nilai probabilitas tes statistik sebesar 0,000. Nilai adjusted R² cukup tinggi yaitu 0,519158 yang berarti 51,91% variabel independen atau pembiayaan mudharabah. Pembiayaan musyarakah dapat menjelaskan variabel dependen dan sisanya 48,09% dijelaskan oleh variabel di luar model. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.